ini kita coba melihat implementasi apa yang sudah kita bicarakan itu seperti apa. Jadi, kalau kita punya model linear umum atau GLM, itu biasanya kita mempunyai model, ya. Modelnya itu Y sama dengan X, B plus epsilon, gitu ya. Nah, tergantung pada eh, distribusi yang diketahui. Betul. Nah, di sini kita lihat X itu sebagai variabel yang bebas. Y, X, B plus Y sama dengan B, X plus epsilon. X-nya sebagai variabel bebas, Y-nya sebagai variabel tidak bebas. Sedangkan betanya sebagai parameter. Nah, epsilon itu sebagai ekspresi dari error. Ya, sebagai ekspresi dari error. Nah, sekarang dari tiga hal, empat hal ya, empat hal, dua, tiga variabel, acak, satu parameter gitu. Nah, variabel yang dependen atau disebut juga sebagai variabel respon itu Y. Nah, secara umum Y itu kita ketahui distribusinya tertentu dengan ekspektasi rata-rata kita notasikan dengan mu. Sedangkan distribusinya itu kita biasanya tidak tahu. Tapi secara umum distribusinya itu berdistribusi eksponensial ya secara umum, yaitu misalkan normal, Poisson, binomial, gamma, inverse Gaussian gitu ya, dan lain sebagainya. Itu eh, untuk variabel tidak bebasnya atau variabel respon. Kemudian kita lihat betanya. Beta kita anggap sebagai parameter atau variabel penjelas, sebagai parameter beta. Sedangkan X-nya sebagai variabel independen. Ya, X-nya sebagai variabel independen, betanya sebagai penjelas atau parameter. Ya. X independen atau penjelas, betanya parameter. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang tidak terlihat secara langsung, itu fungsi link atau fungsi yang menghubungkan antara Y gitu ya dengan X dan beta. Jadi Y tadi YI itu sama dengan mu I. Nah, mu ini ditransformasikan. Kenapa ditransformasikan? Karena rata-rata Y berdistribusi eksponensial. Sehingga untuk analisis perlu transformasi. Nah, mu ini diambil fungsi.
Nah, fungsi dari mu ini yang disebut sebagai fungsi penghubung atau fungsi link. Ya. Nah, jadi biasanya dinotiskan dengan eta. Jadi fungsi link ini biasanya fungsi yang monoton, bisa monoton naik, bisa monoton turun. Nah, kita punya X Y sama dengan X beta plus epsilon. Sehingga kalau mu ini kita komposisi dengan fungsi H atau fungsi G satu dengan fungsi, sehingga dia menjadi fungsi yang monoton, maka H mu, ini H ini mestinya ini. H mu ini menjadi hanya X dan beta. Karena epsilonnya di situ, karena sudah diambil ekspektasinya. Ekspektasi dari epsilon biasanya kita ambil 0. Oke ya, jadi ini ini G ini mestinya H ini, sorry. Jadi fungsi link itu fungsi yang monoton. Ini mu ini eh, ekspektasi dari Y. Ekspektasi dari Y ini kita komposisi dengan fungsi H menjadi fungsi yang monoton. H mu I itu menjadi ini. Ya. Nah, sehingga kita punya model yang baru setelah menggunakan fungsi link itu menjadi ini. Jadi ini H dari apa? H dari EYI menjadi ini. Nah, hubungan antara variabel dependen X, hubungan antar X gitu ya, antara X1, X2, X3 gitu, hubungannya kita sebut sebagai fungsi kanonik. Oke, jadi kalau misalkan ya variabel dependen kan Y, Y-nya berdistribusi Poisson dengan parameter lambda misalkan gitu. Nah, kemudian bentuk kanoniknya, fungsi kanoniknya G dari mu, karena mu-nya itu E-nya itu mu, maka G dari mu itu ln itu ya. Karena kenapa? Karena eksponensial. Eksponensial hubungannya supaya menjadi linear diambil eh, logaritmanya. Oke, terus kalau kita punya H mu itu ya, kita punya mu itu katakanlah beta, maka mu itu kan inverse dari H. Kenapa inverse-nya ada? Karena tadi kita asumsikan fungsinya monoton. Kalau fungsinya tidak monoton, inverse-nya tidak ada. Sehingga kita tidak bisa melakukan eh, transformasi balikan. Jadi di sini fungsi peranan penting dari fungsi monoton itu adalah untuk menjamin bahwa fungsi balikannya atau inverse-nya itu ada.
Nah, secara umum, kalau kita punya fungsi eksponensial, maka fungsi kanoniknya itu juga sudah terstandarisasi. Kalau kita punya fungsi distribusinya normal, maka fungsi kanoniknya etanya sama dengan H mu-nya itu sama dengan mu atau fungsi identitas. Itu ya. Terus kalau fungsi dari Y itu Poisson, maka fungsi kanoniknya log mu karena Poisson itu eksponensial ya. Kemudian kalau binomial itu fungsi kanoniknya menjadi log mu per 1/mu. Fungsi gamma, maka fungsi kanoniknya sepermu, sedangkan inverse Gauss, inverse normal, fungsi kanoniknya sepermu kuadrat. Nah, sekarang estimatornya seperti apa? Dari yang kita sampaikan, estimatornya kan banyak ya. Ada maksimum likelihood, ada blue, ada base, ada RMSE, dan macam-macam gitu. Itu RMSE. Estimator terkecil terbaik. Baik. Oke. Nah, salah satunya kalau likelihood. Likelihood kalau likelihood itu kan sama dengan fungsi kepadatannya ya. Ya, oke. Kalau Y itu ada N ya, otomatis N kali dari fungsi kepadatannya. Kalau saya punya fungsi likelihood-nya seperti ini, maka untuk analisis karena model kita linear, kita cari logaritmanya. Oke. Nah, logaritmanya, oke, kita bisa lihat. Sedangkan untuk fungsi keluarga eksponensialnya menjadi seperti ini. Bisa Anda lihat.
Oke, selanjutnya. Oke ya, jadi untuk keluarga eksponensial, saya tidak bacakan satu-satu gitu. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah data dengan model yang kita pilih itu cocok atau tidak. Karena ada kalanya kita memilih model itu tidak sesuai dengan data. Jadi kemungkinan eh, analisis kita terhadap data itu akan meleset kalau pemilihan modelnya tidak cocok. Nah, karena itu diperlukan cara untuk mengecek apakah model yang kita pilih ini sesuai atau tidak. Nah, beberapa alat untuk menguji kecocokan model yang terkenal ya, salah tiganya karena banyak ya. Yang pertama adalah AIC, yang kedua BIC. AIC dan BIC ini saya sampaikan karena bedanya hanya sedikit ya. Tapi lebih banyak orang menggunakan AIC daripada BIC. Kenapa? Karena kalau menggunakan BIC banyak yang gagal. Ada faktor tambahan yang membuat banyak yang gagal gitu. Jadi syarat untuk BIC lebih berat daripada AIC. AIC lebih longgar. Kemudian yang banyak juga terkenal itu dengan RMSE. Kemudian ada MSE, ada SSE, ada banyak gitu ya. Nah, salah satunya ini. Nah, untuk mengecek AIC formulanya seperti apa? Ini untuk AIC BIC ya. Nah, lihat bedanya antara AIC dan BIC. Oke, bedanya hanya di tambahan log n ini. Nah, ini menjadi berat. Kenapa? Karena kalau semakin besar n-nya, semakin besar datanya, ini juga akan semakin besar. Ya, maka syarat AIC lebih mudah daripada BIC. Nah, yang terakhir itu yang ingin saya sampaikan yang RMSE. RMSE ini menggunakan jarak antara data dan rata-ratanya dan penduganya rata-ratanya. Jarak antara data sesungguhnya dan penduganya. Nah, ini sederhana ya kalau diterapkan. Nah, kalau sudah uji kecocokan model, berarti dari GLM tadi, kita tadi kan punya variabel, punya parameter. Maka yang pertama untuk melakukan apakah GLM-nya benar atau tidak, yang pertama dilakukan adalah uji parameter atau betanya. Gimana cara menguji beta? Yaitu dengan menguji hipotesis. Apakah betanya nol atau tidak, misalkan gitu ya. Jadi, tadi kita sampaikan untuk analisis GLM, yang pertama uji kecocokan model, yang kedua uji parameter. Nah, uji parameter itu untuk mengetahui apakah parameter itu berpengaruh signifikan tidak di dalam GLM.
Nah, untuk uji parameter beta kita menggunakan hipotesis apakah B ini nol, itu H nolnya, sedangkan H alternatifnya apakah B-nya tidak nol. Nah, bagaimana untuk menerima atau menolak hipotesis? Tentu saja dengan membandingkan antara penghitungan dengan tabel. Katakanlah tingkat kepercayaannya alfa. Nah, statistik hitung yang digunakan ini. Nah, statistik hitungnya dibandingkan tentu saja dengan tabel. Kalau statistik hitung lebih kecil daripada tabel, maka H0-nya ditolak. Yang diterima H1. Sebaliknya, kalau hitung lebih besar sama dengan tabel, maka diterima. Kalau Anda menggunakan software R, membandingkan antara p-value dengan alpanya. Alpanya berapa tadi? Misalkan Anda ambil alpanya 5% gitu ya, berarti Anda bandingkan antara p-value dan alpha. Nah, tadi untuk uji kecocokan model, rumus hitungnya sudah, ya, dihitung itunya, AIC, BIC, kemudian hipotesisnya adalah apakah model layak atau model tidak layak. H0-nya model tidak layak. Oke, sementara statistik hitungnya itu dengan formula chi-square. Ini ya. Dengan kriteria H0 ditolak kalau chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel. Kalau di R sama ya, P alpha dibanding dengan alpha.
Oke, nah apa yang disampaikan ini kalau kita bekerja untuk GLM berarti ada langkah-langkah. Yang pertama, kalau katakanlah kita punya data, ya data, apakah data primer, data sekunder, terserah, ya. Tapi kalau kita punya data, nah dari data itu kita harus mana memilih ya, mana yang merupakan variabel dependent, mana yang merupakan variabel independen, mana yang respon, mana yang independen, gitu ya variabelnya. Nah, dari variabel yang kita tentukan, kita lihat deskripsinya atau biasanya kita gambar gitu ya. Kita eh, deskriptifkan, kita plot, ada statistik deskriptif. Sehingga kita akan melihat kira-kira datanya ini data berdistribusi seperti apa gitu. Nah, dari statistik deskriptif tentu saja kita dari plot lah minimal ya, itu kita bisa menentukan ini linear atau tidak. Kalau dia tidak linear, berarti kita tidak bisa menganalisis menggunakan GLM, gitu ya. Tapi kalau dia linear, berarti kita bisa menggunakan GLM. Kemudian ketahuan distribusinya, identifikasi fungsi distribusinya, fungsi distribusi dari Y, kita pilih fungsi linknya. Karena kalau kita tahu fungsi distribusinya, kita tahu rata-ratanya kita, oh kalau ini distribusi normal, berarti fungsi linknya mu. Misalkan nggak gitu ya. Nah, dari identifikasi distribusi Y, kita tentukan modelnya. Oke, modelnya GLM. Cek berarti ada uji model, uji parameter. Itu langkah kerja yang kita lakukan untuk membuat kesimpulan GLM ini. Oke, saya kira itu materinya singkat, padat, tapi lumayan merangkum dari apa yang kita lakukan dari awal. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Setelah ini materi saya taruh di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.